Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai praktik membuat jurnal pada Microsoft Excel. Nah, ini untuk tutorialnya ini bisa diperhatikan ya bagaimana caranya. Ini ada contoh di mana CV Sejahtera ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa periklanan dengan nama pemiliknya Tuan Prasetya. Selama ini pencatatannya dilakukan secara manual pada buku. Nah, pemiliknya ingin menggunakan pencatatan pada Microsoft Excel dari periode 1 Desember sampai 31 Desember 2018. Nah, untuk rekening-rekening dari saldo yang dimiliki CV Sejahtera itu sejak 1 Desember adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah nama-nama rekening dan jumlah saldo-saldonya. Nah, ini dinamakan saldo awal ya. Mohon maaf Ibu taruh samping karena kalau ditaruh di bawah tidak muat. Nah, nanti nggak kelihatan ya nama-nama rekeningnya. Nah, ini bisa diperhatikan terlebih dahulu ada saldo dan ada nama rekening. Kemudian, langkah-langkahnya membuat jurnal yaitu kita harus menyiapkan sheet 1. Sheet 1 kita ganti dengan nama neraca saldo awal. Nah, ini kita harus membuat neraca saldo awalnya terlebih dahulu dari nama rekening dan saldo di tampilan sebelumnya itu. Gitu ya. Ini merupakan tampilan dari saldo awal ya. Ini adalah saldo awal. Ini sheetnya udah Ibu ganti nama dengan neraca saldo awal. Nah, di sini bisa diperhatikan Ibu mengambil keterangan ini dari nama rekening di PowerPoint yang tadi Ibu tampilkan, kemudian Ibu masukkan nominal dari setiap debit dan kreditnya. Jadi kita harus tahu ini akun-akun yang di debit apa saja dan yang di kredit apa saja. Kemudian jangan lupa kita nanti harus menjumlahkan di paling bawah itu ya, seperti itu, seperti di tampilan. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Untuk rumusnya menggunakan fungsi matematik menggunakan sum untuk penjumlahannya. Langkah yang kedua, kita membuat sheet 2, kita tambahkan sheet lagi dengan nama daftar rekening. Nah, ini dari PowerPoint yang tadi saya tampilkan itu kan ada nama rekening, ini bisa dibuat daftar rekening pada sheet 2. Coba diperhatikan untuk contohnya. Ini merupakan contoh dari daftar rekening. Kemudian ini sudah Ibu tampilkan daftar rekeningnya di Excel. Daftar rekeningnya di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya yang pertama, kita harus menuliskan untuk kode, kemudian nama rekening atau akun, dan golongan. Nah, ini wajib ya untuk golongan, jadi kita ketahui dari kas sampai perlengkapan ini masuk dalam aktiva lancar. Kemudian untuk tanah sampai pada akumulasi depresiasi penyusutan kendaraan ini adalah aktiva tetap. Kemudian di sini utang dan pendapatan diterima di muka ini juga termasuk utang. Kemudian dari utang usaha sampai utang bank mandiri kita golongkan sebagai utang, mulai modal dan prive ini kita masukkan dalam modal. Kemudian di sini ada pendapatan, bisa tulis pendapatan, dan di sini ada beban-beban. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya biaya listrik dan biaya komunikasi ini bisa diganti dengan beban ya, tidak perlu ditulis biaya juga tidak apa-apa, bisa diganti dengan beban biar kalian tidak bingung. Yang selanjutnya, cara yang ketiga itu kita menyiapkan sheet baru yang ketiga. Ini silahkan diberi nama dengan jurnal umum. Kemudian pada sheet yang ketiga, selain membuat tabel jurnal umum, kemudian kopilah tabel kode rek di samping tabelnya jurnal umum. Seperti contoh berikut, coba diperhatikan. Ini merupakan tampilan dari jurnal umum ya. Sebelah kiri ini Ibu buat tabelnya jurnal umum. Jangan lupa untuk kolomnya ada tanggal, keterangan, nomor rekening, debit, dan kredit. Ya, bisa diarahkan ke panjang ke bawah terserah seberapa, menyesuaikan saja. Nah, di sini paling kanan tadi Ibu sudah copy dari sheet yang kode rek, Ibu copy ke sini. Ibu
taruh di bagian kolom yang J. Nah, ini ya caranya. Ini ada kode rek, kita bisa blok, kemudian nanti kita ketik salin gitu, terus kemudian nanti di jurnal umum kita tinggal tempel aja. Kayak kita nyoba copy paste di WhatsApp gitu, sama aja prosesnya ya. Nah, ini nanti bisa kita paste di sebelah kanannya jurnal. Di sini ada contoh di mana tanggal 2 Desember ya, membayar gaji pegawai 20 juta untuk jurnalnya beban gaji pada kas. Mohon maaf tanggalnya ini Ibu salah menulis, bisa diganti sendiri ya nanti 2 Desember. Nah, ini untuk jurnalnya beban gaji pada kas sebesar 20 juta ya. Kemudian masukkan transaksi ke dalam jurnal menggunakan fungsi VLOOKUP. Silahkan diperhatikan caranya. Nah, ini yang pertama kita tulis tanggalnya dulu ya nak, 2 Desember. Kemudian kita masukkan untuk rumusnya VLOOKUP. Bisa tulis sama dengan seperti biasa, sama dengan VLOOKUP. Terus kemudian kurung buka, jangan lupa kita klik C5 di nomor rek di sini, kemudian titik koma. Kita akan membuat fungsi absolut, jadi pakai string gini kayak bentuknya dolar. Kemudian kita masukkan J di sini dari kode akun J5 ya, 1101. Kemudian titik 2 string K. Kita lihat K ini sampai ke berapa ya? K sampai 32 ya. Sampai beban yang paling bawah tulis string 32. Kemudian tulis titik koma, kemudian 2 titik koma 0 kurung tutup 2 untuk menampilkan kolom yang keduanya itu kan ada kas, piutang, nah nama-nama rekeningnya itu. Ketika muncul awal akan NA gini. Kenapa NA? Karena kan nomor reknya masih kosong. Jadi kalau munculnya seperti ini bisa dikatakan sudah berhasil untuk rumusnya. Kita lakukan percobaan dengan nomor rek, coba kita isikan di nomor reknya ini deh, nomor reknya kas. Coba kita lihat 1101, nanti munculnya bisa kas enggak ya? Coba. Nah, di sini bisa otomatis muncul kas seperti itu ya. Nah, seperti itu. Coba kita ganti ke jurnalnya tadi beban gaji pada kas ya. Di sini coba kita lihat beban gaji itu di kode berapa, ke bawah di 5101 ya, di situ tuh 5101. Coba kita ketikkan di bagian nomor rek 5101, kita muncul deh beban gaji. Kemudian ini bisa diklik isi, kemudian tarik ke bawah, fungsinya biar nanti bisa otomatis ya. Kalau sudah, coba kita ketikkan di nomor rek yang kedua ini kan kas ya, beban gaji pada kas ini di kode 1101. Kita centang, nah munculnya sudah kas. Seperti ini anak-anak untuk proses membuat jurnal secara otomatis. Nah, ini untuk tanggalnya jangan lupa di copy ke bawah biar jangan cuman yang atas saja, biar bisa diketahui. Yang kas ini juga di transaksi yang nomor 2. Nah, ini nanti Ibu salah menuliskan bisa ditulis sendiri secara manual 2 Desember seperti itu ya. Kemudian kita bisa menuliskan untuk debitnya tadi nominalnya 20, kita ketik 20 juta. Kemudian di bagian kredit bisa kita menggunakan sama dengan, kita klik yang 20 juta kemudian kita centang. Nah, ini untuk proses pembuatan jurnalnya. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk dukungan kalian bisa klik subscribe ya pada channel Ibu, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian dalam proses praktikum. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.